Dikatakan kul, katakan innal huda, sesungguhnya petunjuk atau hidayah itu hudallah, miliknya Allah. Karena memang tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada kita kecuali Allah. Bahkan dengan orang yang paling kita cintai sekalipun, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita bisa lihat di dalam sejarah-sejarah seperti Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya, bahkan juga istrinya. Kenapa? Karena memang hidayah itu bukan di tangan Nabi, bukan di tangan ulama, bukan di tangan seseorang, tapi kul innal huda hudallah. Katakan sesungguhnya hidayah itu hanya miliknya Allah, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Azar, atau dalam riwayat katanya ayahnya yang namanya Azar, tidak bisa memberikan hidayah. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya yang akhirnya terkena azab karena mengikuti kaumnya. Begitu juga Nabi Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada misalkan pamannya sendiri, Abu Lahab. Itu adalah pamannya, tapi dia tidak bisa memberikan hidayah. Atau kepada pamannya yang terjadi khilaf, yaitu Abu Talib, tidak bisa juga memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai, walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia mau. Begitulah, karena memang Allah sudah katakan kul innal huda hudallah. Jadi petunjuk hidayah itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh berdakwah, tapi tidak bisa menjamin yang kita dakwahi ikut dengan kita. Kita boleh berdakwah ngajak orang supaya masuk Islam, tapi hidayah tetap nggak bisa, bukan di tangan kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kita mengingatkan saja, tapi pengingatan ini tentunya bermanfaat untuk orang mukmin, dan kita hanya diperintahkan untuk apa? Menyampaikan. Sementara hidayah tetap di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita yakin dengan kalimat kul innal huda hudallah, maka ketika kita ngajak orang itu tidak ada rasa putus asa, tidak ada rasa nyesel, tidak ada rasa kalimat kata-kata percuma. Kenapa? Percuma saya ajak dia, percuma saya ngajak dia, percuma saya dakwahi, percuma saya ajak dia untuk ibadah, oh dia nggak mau juga ibadah. Tidak ada kata percuma. Tugas kita adalah apa? Mengajak. Tugas kita adalah menyampaikan. Masalah ikut tidak ikut itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Musa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah hampir 950 tahun. 950 tahun. Yang ikut dalam riwayat Imam Ibnu Katsir tidak lebih dari 84 orang. 950 tahun yang ikut nggak lebih dari 80-an orang. Tapi dia tidak pernah putus asa, karena dia tahu tugasku hanya menyampaikan, tugasku hanya berdakwah. Masalah ikut tidak ikut itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita yakin dengan kalimat kul innal huda hudallah, tidak ada orang putus asa, tidak ada menjadi lemah di dalam berdakwah, tidak ada jadi lemes, tidak ada jadi males, percuma saya ngajar situ tetap juga nggak diamalin. Tidak ada. Tugas kita itu untuk apa? Menyampaikan, mengajak. Masalah hidayah serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diawali oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa dia tugasnya menyampaikan. Ketika kita ikut tidak ikut, dia sudah lepas dari apa? Dari beban tanggung jawabnya. Nah, ini luar biasa, dimulai dengan kalimat kul innal huda hudallah. Begitu juga seakan-akan beliau mengatakan, kalaupun
Orang-orang yang membaca dari kitab Bidayatul Hidayah dapat hidayah bukan karena kehebatanku, bukan karena kemuliaanku, bukan karena kepintaranku, tapi ini innal huda hudallah. Jadi luar biasa, menunjukkan begitu tawaduknya Al-Imam Al-Ghazali. Kan maaf, kadang-kadang kan kita ketika nulis buku lalu kita sebar, terus banyak yang ikut, wah kita dengan bangga, alhamdulillah, berkat gara-gara buku saya, gara-gara tulisan saya, gara-gara video saya, orang jadi ini diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Lihat beliau begitu luar biasanya, kul innal huda hudallah. Kalaupun antum menyampaikan orang dapat hidayah, tetap jangan bangga, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit orang yang merasa menjadi berjasa besar gara-gara dia, orang itu jadi berubah gara-gara dia tidak. Jangan pernah kau katakan orang itu dapat hidayah gara-gara saya, orang itu berubah gara-gara saya. Kul innal huda hudallah. Kalau sebab boleh saja, tapi Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita begitulah tawaduknya beliau.